Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah wassalaman alaika ya Rasulullah. Let's we open our meeting by reciting Suratul Fatihah. May Allah give us the benefit science. Mari kita awali dengan baca Suratul Fatihah. Semoga perkuliahan kita ini perkuliahan yang bisa memberikan manfaat. Amin. Mendapat ilmu yang bermanfaat. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lana wa liwalidayna. Amin. Well, my beloved brother and sister, rekan-rekan yang saya cintai, yang saya cintai ini Ustaz Nur Soleha dan Dian Maria. Yang saya cintai hanya dua, ya, karena perempuan kalau yang laki-laki bukan saya cintai, tapi saya banggakan. Kalau dipisahkan ini maknanya ya. Siap, Ustaz. Before I will deliver my speech, my teaching, I hope our audience to say thankfulness Allah Subhanahu wa Ta'ala because He has bestowed us abundant mercies, so we can attend this easy meeting without any obstacle. Secondly, blessing and salutation be upon to the most honorable Prophet and Messenger, namely Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, get us from the Jahiliyah era to the Islamic era. Ini kira-kira saya ngomong paham apa kagak ini? Agak. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau yang kagak paham, tanya sama yang paham. Yang paham, tanya sama yang nggak paham. Jadi belum kita selesai udah. Baik. Ini hanya sebagai pengantar aja untuk mata kuliah bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu ada 16 tenses, juga ada yang namanya passive voice, ada yang namanya gerund, nanti ada yang namanya question word. Tak mungkin semua materi itu kita pelajari hanya dalam waktu kurang lebih 1 semester. Oleh karenanya dalam kesempatan bahagia ini saya akan mengambil inti-intinya saja, entry point-nya. Saya akan mengambil intinya itu. Dan untuk modulnya saya sudah siapkan. Nanti insya Allah kalau memang sempat saya akan ke Al-Huda. Ini adalah buku dari At-Tahiriyah. Nah, dulu ketika saya mengajar bahasa Inggris di At-Tahiriyah, ini bukunya How to Master English Grammar by Safri MPD. Ini saya ambil dari materi-materi ketika saya dulu belajar di Pare, Kampung Inggris Pare Kediri. Saya rekomendasikan kepada kalian kalau ingin memperdalam bahasa, baik itu Inggris, Arab, Cina, itu silakan ke Pare. Pare itu masyhur, ya, famous with English. Dia disebut dengan Kampung Inggris. Jadi satu kecamatan itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Ketika saya turun dari bis, itu nama desanya Tulung Rejo. Dari desa Tulung Rejo ke desa Pare itu kurang lebih masih ada jarak sekitar hampir 500 meter lah, ya, atau sampai 1 kilometer lah. Kan kalau jalan lumayan jauh. Itu ketika kita turun dari bis, tukang beca itu udah ngomong, Mas, 5,000. Oh, tukang beca bilangnya 5,000, 5.000, bukannya mangewu, Mas, mangewu, ini 5,000. Saya pikir ini tukang beca gaya-gayaan, ternyata tidak. Bukan gaya-gayaan, memang atmosfer di Pare itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Setelah saya daftar di salah satu utusan di Pare, ya, saya main ngemil, lalu saya beli gorengan, ya, dengan bahasa Jawa, lalu saya ngomong, Mas, niki pinten, Pak niki pinten, Pak ini berapaan gorengannya? Dengan enak, kayaknya itu bilang, oh ini 500. 500 bilangnya, Insya Allah. Kita ada 500, dia bilangnya 500. Artinya apa? Kesadaran berbahasa Inggris, ya, dari grassroots paling bawah sampai paling atas, ya, itu semuanya benar-benar bisa dilaksanakan di Pare, sehingga masyhur adalah Kampung Inggris. Anda bayangkan satu kecamatan itu ada kurang lebih 300, ya, 300 khusus, dan semuanya ada muridnya semua. Ya, jaraknya itu dekat-dekat, ya, kayak misalnya aula Al-Huda dengan kelas itu yang seberang itu udah ada 4 khususan itu begitu, ya, tapi kekurangan murid. Hanya nanti saya recommended, naik buku yang saya susun ini saya ambil dari sana, saya ambil dari Pare, jadi hanya membahas inti-intinya saja. Dan satu hal yang pasti, ya,
dalam belajar bahasa Inggris itu ada perbedaan yang sangat amat mendasar sekali dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, apa yang ditulis itu dibaca. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya Abun dibaca Abun. Tulisannya Amun dibaca Amun. Ya, Amun paman. Dalam bahasa Inggris nggak seperti itu. Kadang antara tulisan sama bacaan itu jauh berbeda. Jauh. Contoh, paman. Paman dalam bahasa Inggris tulisannya uncle, ya. UNCLE. Uncle, tapi dibacanya uncle, ya. Coba bayangin. Tulisannya uncle, bacanya uncle. Nah, ini kan suatu kebohongan ini, suatu kebohongan nyata, ya. Makanya orang kalau jago bahasa Inggris pasti jago bohong. Itu udah rumus itu. Tulisannya Island, ya, pulau, ISLAND, Island, pulau. Bacanya island, artinya pulau, ini nggak sama lagi. Tulisannya busi, bacanya busy, ya, BUSY dibaca BIZY. Nah, ini apa materi dasar yang harus kita pahami, ya, sehingga memang berbeda antara bahasa dan bahasa Inggris. Nah, untuk lebih mudah dipahami, saya sudah menyiapkan sebentar ya, saya share dulu. Oke, apakah sudah tampak materi yang saya share di layar? Pertama belum? Oke. Ya, ini lagi diproses. Oke. Ya, sudah kelihatan belum materinya? Sudah terlihat ya? Cek, apakah di layar kalian sudah tampak ini PowerPoint yang saya siapkan? Sudah ada. Sudah, alhamdulillah. Ya, memang harus saya tanyakan. Kalau tidak, ntar saya ngoceh aja kayak Beo. Ini materinya mana ini ya? Baik. Ini agenda pertemuan kita ada 4 item di sini. Pertama perkenalan, 2 sistem perkuliahan, 3 sistem penilaian, keempat materi bahasa Inggris. Untuk perkenalan saya rasa saya harus melompati ya, karena kita sudah saling mengenal. Oke, ini tentang diri saya. Oke, ini profil. Nah, secara garis besar, nama saya Syafruddin, lahir di Jakarta 12 Oktober 1987, alamat Jalan Pangkalan Jati, nomor 3 RT 3 RW 11, Kalimalang, Jakarta Timur. Saya tinggal di Jakarta Timur, di Kalimalang, dekat dengan kampus Borobudur ya. Nomor telepon saya 085 68130. Email saya syafruddin@gmail.com. Riwayat pendidikan, saya belajar di Al-Falah Klender, SD-nya, lalu MTSMA-nya Sri Terbugirang, lalu saya lanjut di Libya, di Mesut, di sana sastra Arab, lalu saya di At-Tahiriyah S1 S2-nya, dan S3-nya menulis kausanya di WPM Malaysia. Riwayat pengajar saya benar-benar mengajar itu dari SD ya. Dari SD dari Sawit 13, dengan studi agama Islam, di Bening baru 5, agama Islam, udah jadi SMP juga, Bina Karya, bidang studi bahasa Inggris, yang jadi SMK juga Jakarta Raya, bidang studi bahasa Inggris, dan mengajar di Tahiriyah, atau kuliah PAI, Usul Fiqh, mengajar di kampus Ungu IBM ASMI, dan juga pernah mengajar di kampus STMT Trisakti. Ini about my identity, saya rasa sudah cukup lah, ya sudah kenal, banyak yang sudah kenal, jadi ini saya lewatin aja. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang sistem perkuliahan. Baik, perkuliahan kita ini seperti biasa kita mengadakan perkuliahan kita sepakati bersama kemarin. Dalam satu pertemuan kita ada 2 materi yang akan kita bahas. Ya. Untuk bahasa Inggris tidak perlu ada makalah, karena memang bahasa Inggris tidak bisa dimakalahkan. Ya. Dulu ketika saya masih di At-Tahiriyah pun, ya, soalnya ngajar bahasa Arab juga nggak ada tuh makalah bahasa Arab. Bikin makalah tentang Asmaul Khamsah nggak ada. Ya, tapi yang tinggal ada modulnya, nanti tinggal dipelajari. Nah, sistem perkuliahan itu seperti biasa kita nanti ada 6 pertemuan, lalu 1 UTS untuk evaluasi dari 6 pertemuan tadi.
Lanjut season kedua, dengan pertemuan lagi nanti dengan UAS. Ini sistem perkuliahan kita. Sistem penilaian kita, hampir semua kampus, ya, sistem penilaian itu ada 4. Yang pertama itu presensi. Saya mengatakan presensi ya, bukan absensi. Karena absensi itu dalam bahasa Inggris, absent itu berarti ghaib, nggak hadir. Kalau kita absensi berarti kita memanggil yang nggak hadir. Tapi kalau kita bilangnya presensi, present itu bahasa Inggris artinya hadir. Jadi betul kashful hudur, bukan kashful ghiyab. Ya. Jadi itu daftar hadir, bukan daftar ghaib, ya, bukan daftar absen. Ya, makanya saya katakan presensi. Presensi itu ya kehadiran kita. Presensi ini cuma beda istilah aja, tapi sudah menjadi justifikasi bahwa yang absensi. Padahal yang itu presensi. Ya, jadi yang kita panggil yang hadir, yang nggak hadir ngapain dipanggil gitu. Nah ini perkenalan punya nilai poin 10%. Ya, jadi presensi tadi ini ada 10%. Lalu lanjut setelah presensi itu ada namanya tugas. Tugas ini punya nilai 20%. Dan umumnya tugas terbagi menjadi 2, ada tugas individu dan tugas kelompok. Ya. Kalau untuk bahasa Inggris, ya, saya nanti hanya akan memberikan tugas individu saja, tugas kelompoknya tidak ada. Tugas kelompok itu kan presentasi, kalau saya enggak. Ya, nanti saya masuk ke individu aja. Itu ada nilai 20%, lalu UTS 30%, dan UAS 60%. Jadi sebenarnya untuk menentukan nilai A, B, C, D itu bukan dosen. Dosen hanya sebagai fasilitator. Yang menentukan kita dapat A, B, C, D itu kita sendiri. Kalau pengen dapat nilai A, maka 4 item ini semuanya harus diikuti. Ya, baik presensi, tugas, UTS, UAS, ini diikuti semua. Duh, Pak, saya nggak mau dapat nilai A, saya dapat nilai B aja lah. Silakan, langsung ngerjain tugas kalau gitu ya, nilai B. Tapi kita UAS tadi ya. Nah, saya mau nilai B, Pak, saya mau nilai C aja lah. Ya sudah, kalau gitu presensi sama tugas harus dikerjain. Aduh Pak, saya nggak nilai C, saya mau nilainya D aja Pak. Ya sudah, nggak usah presensi, UTS, tugas nggak usah. Oh saya mau nilai E aja Pak, ya udah nggak usah kuliah kan gitu. Jadi dosen ini hanya sebagai fasilitator saja yang mengantarkan Anda untuk mendapatkan nilai A, B, C atau D. Oke, ini penilaian. Yang terakhir adalah materi bahasa Inggris, ini sangat penting sekali. Ya. Materi bahasa Inggris kita yang kita bahas pada kesempatan berbahagia ini. Oke, saya sudah mempersiapkan semuanya bahkan dari discussion di grup ya, di grup mahasiswa dengan dosen. Oke, ini adalah pokok bahasan PAI ini. Ya, maaf ini pokok bahasan bahasa Inggris ya. Ini salah saya belum, ini belum saya edit. Oke, yang pertama adalah kontrak perkuliahan. Kemarin kita sudah kontrak perkuliahan. Sejatinya pertemuan sekarang kita akan membahas 2 materi yaitu part of speech dan prison word. Ya, jadi materi kita selama kita belajar ini ada 12 materi yang kita bahas. Ini pertama part of speech. Ini makanan apa part of speech nanti saya jelaskan. Selanjutnya kita akan bahas prison word. Prison word ini kata tanya ya. Lalu setelah itu kita berfokus pada tenses. Kita fokus pada tenses ya. Pertama simple present tense, yang kedua present continuous tense, ketiga present perfect tense. Lalu kita lanjut ada middle test di sini, ya, ada middle test. Middle test itu disebut dengan UTS. Terus ada simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan simple future tense. Nah ininya pertama ke-11 kita lanjut future continuous tense. Yang ke-12 future perfect tense. Lalu nanti UAS ya. UAS itu final exam. Final exam ujian akhir. Nah, dari 12 materi ini ya, 12 materi ini jika rekan-rekan ingin mempunyai referensinya, maka saya silakan mengikuti buku ini. Ini materinya. Pertama, understanding and using English grammar. Betis Hazard ini yang dijadikan ya sumber pertama. Jika bisa di atasnya juga yang mengajar saya di Selangor, dan beliau alumni dari Australia S2 S3-nya, dan beliau memakai buku ini. Betis Hazard. Lalu sumber yang kedua, How to Master English Grammar. Nah, ini yang saya ambil dari kemarin ketika saya belajar di sana.
dikarang oleh ya saya sendiri pengarang ya. Jadi saya mengambil cemplang-cemplong kalau orang Jawanya. Yang mu'alif cuma sekedar, kalau musannaf itu kan mengarang kitab, kalau mu'alif hanya mengambil inggulan-inggulan dikumpulin jadi satu, disusun dikit sama tadi ya. Lalu the fundamental of grammar and speaking dari Selamat tadi, modern English dari Frank Marcella, and English Dictionary dari John M. Cole. Ini adalah buku sumber yang nanti akan kita pakai, minimal dari 5 ini kita punya satu. Makanya nanti ini silakan difotokopi, diperbanyak. Bagi yang mau. Awalnya saya ingin membisniskan buku ini. Ya. Buku ini mau saya bisnisin sebenarnya nih. Saya fotokopi sendiri, paling habis ya cuma 5.000. Tapi nanti saya pengen jual ke mahasiswa jadi 15.000 misalnya. Ya, jadi saya untung ke mahasiswa 10.000. Ya. Kalau ada 14 mahasiswa, saya untung berarti ya bisa sampai 140.000 gitu ya. Jadi sudahlah, nggak usah. Makanya saya kalau bagi yang ingin fotokopi buku saya, silakan difotokopi sendiri. Saya tidak perlu untuk menyuruhnya. Nomor saya ini penting, silakan. Oke. Ini adalah materi yang akan kita bahas nanti selama 1 semester. Jadi ada yang namanya part of speech, present word, simple present tense, present continuous tense, present perfect tense. Ini saya fokus pada grammar ya. Pada grammar, nanti kalau memang ada waktu kita akan speaking, kita akan melatih speaking kita. Syukur-syukur nanti saat ujian tesnya itu, kalau ada bule, ya, nanti kita mau ke puncak, besok kalau ada bule, nemu bule di puncak, ajak ngomong ke bulenya. Waktu bule sampai bisa ketawa-tawa, wah berarti nilainya A udah ya. Tapi kalau bulenya bisa ketawa, berarti nilainya Z itu ya. Baik, ini materi kita, pembahasan kita. Yang pertama adalah part of speech. Oke, ini saya perbesar dulu. Oke, ini sebagai part of speech. Dalam bahasa Inggris, ya, kemanapun kita belajar bahasa Inggris, yang dibahas hanya ini, 8 kata, part of speech. Kalau dalam bahasa Arab kan, kalau kita belajar bahasa Arab, yang dibahas itu kita belajar di At-Tahiriyah, mau di UI sekalipun, di Mesir sekalipun, yang dibahas cuma 3. Isim, fiil, huruf, muter aja di situ. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris, isim, fiil, huruf ini disebut dengan part of speech atau jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris yang kesemua jumlahnya ada 8. Ini kalau ngapalin 8 bengek ini ya. Nah, ini saya kasih singkatan biar gampang. Pancavip. Panca itu 5, VIP itu VIP. Jadi 5 tambah 3 ya 8. Gampang dihafal kan? Singkatan untuk memudahkan. Jadi panca VIP ini hanya singkatan untuk memudahkan aja. Karena kalau isim, fiil, huruf itu kan gampang dihafal. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, wah ini sulit ini ya. Nah, panca VIP itu apa aja? Wa ma'adruka ma panca VIP ya. Tahukah kamu apa itu panca VIP? Nah, panca VIP itu yang pertama P-nya adalah pronoun. P-nya adalah pronoun. What the meaning pronoun? Pronoun adalah kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Inggris hanya ada 7. Ya, hanya 7. I, you, we, they, he, she, it. I, you, we, they, he, she, it. I, saya. You, kamu. We, kami. They, mereka. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. It, nya untuk benda. Dalam bahasa Inggris tidak mengenal istilah tasniah. Istilah tasniah 2 itu dalam bahasa Inggris nggak ada. Ya, sehingga kalau itu lebih dari 1, maka sudah dihukumi plural. Ya, kalau cuma 1 namanya singular. Kalau dalam bahasa Arab kan mufrad, isim mufrad. Ya. Kalau bendanya 2, isim tasniah dalam bahasa Arab. Kalau bendanya 3, jamak taksir atau jamak muannas salim. Bahasa Inggris enggak. Kalau bendanya 1, singular. Bendanya lebih dari 1, ya sudah plural. Itu jamak. Ya. Oleh karenanya bahasa Inggris itu tidak mengenal kata 2. Ya. Lebih dari 1, ya sudah, itu jamak. Ya. 2 itu enggak ada. Makanya kan perempuan nggak mau diduakan. Ya. Karena dia nggak mau diduakan. Nah, bahasa Inggris itu nggak mau diduakan rupanya. Jadi kalau lebih dari 1, maka itu disebut dengan jamak atau plural. Katakan dalam bahasa Inggris itu ada 7,
Sementara kata ganti dalam bahasa Arab itu 2 kali lipatnya atau ada 14. Wa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Oh, lagi bisnis. Antuna, ini cukup ribet bahasa Arab terkait masalah domir ini. Mungkin nanti kalau kita ngebahas gantiannya kemana ke belakang. Bahasa Inggris domir itu gampang, cuma pakai it, ya, nya. Kita kembali bebas, ya. Kayak gini she it itu selesai. Apapun domirnya kata gantinya it aja. Ini pronoun, sama pronoun ya. Jadi P yang pertama ini adalah pronoun. Ya, pancakip ini kita ngebahas pancakip dulu ya. Yang A yang kedua adalah adjektif. Ya. Adjektif itu artinya kata sifat. Ya. Naat dalam bahasa Arabnya. Adjektif adalah kata sifat. Ya, contoh beauty. Ya. Beauty artinya cantik. Ya. Pretty juga cantik. Ya. Handsome, ganteng. Clever, cerdas. Ya. Bad, buruk sifatnya. Ugly, buruk wajahnya. Dalam bahasa Inggris dibedakan ya. Kalau dia buruknya buruk sifat, maka makanya bad. Kalau dia buruknya buruk wajah, namanya ugly. Kata sifat. Nah, dalam bahasa Inggris kata sifat ini nggak harus mengikuti kata sebelumnya. Kalau dalam bahasa Arab, Ja'a Zaidun al-aqilu. Datang Zaid yang pintar, yang berakal. Dalam bahasa Arab, bahasa Inggris bisa begitu. Ya. Hingga kita bikin kalimatnya. Zaid had come. Zaid telah datang. Zaid, the clever one is come. Zaid si pintar udah datang. Itu nggak usah pakai al-aqilu, nggak usah ya. Jadi adjektif itu adalah kata sifat. Semua yang berbentuk sifat, cerdas, rajin, nakal, malas, ngantuk, ya. Apalagi kenyang, lapar. Nah, itu semua adalah adjektif atau kata sifat. Ya, lalu yang ketiga adalah noun. Noun ini kata benda. Noun adalah kata benda. Jadi setiap semua yang sifatnya itu berbau benda atau isim itu dalam bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya noun. Kalau noun orang Sunda beda lagi. Ya, noun artinya apa? Ya, apa? Noun artinya apa ya apa? Di noun ini kata benda. Jadi ya mobil, ya, terus apa masjid, HP, ya, itu semua kata benda. Cuma nanti kata benda itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak, ada yang abstrak, ada yang konkret. Ya, itu namanya disebut dengan noun ya, dalam bahasa Arab isim. Ini jeruk pan ya, ini kan P A N, jeruk pan ini ya. Lalu yang keempat adalah C. What is C? C means conjunction. Conjunction itu adalah kata sambung. Sambung dalam bahasa Arab namanya huruf atof. Huruf atof ada wawu, ya. Ada wawu, ada summa, ada apalakin, istidrok, ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya dalam bahasa Inggris itu conjunction adalah disebut dengan kata sambung. Dia menyambungkan antara satu kata dengan yang lainnya. Biasanya kalimatnya and, dan, ya, but, ya, tetapi, or, atau, itu conjunction namanya. Jadi pance. Nah, sekarang A yang kedua nih. Tadi kan ada panca ya. Ada huruf kedua dan kelimanya ini sama-sama A. Panca. Yang kelima adalah adverb. Adverb adalah kata keterangan. Ya, ini kalau kata keterangan ada dua, ada kata keterangan tempat, adverb of place, ada kata keterangan waktu, adverb of time. Ada kata keterangan tempat, ada kata keterangan waktu. Dalam bahasa Arab juga ada, namanya isim zaman, isim makan. Ya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan adverb. Ya. Kata keterangan waktu misalnya, maka bisa now, sekarang, tomorrow, besok, yesterday, kemarin, long ago, dahulu kala,
The day after tomorrow, lusa berarti besok hari. Ya. Hari setelah hari esok berarti yang lusa. Ya. Kemarin is day, kalau kemarin lagi berarti mundur lagi. Ya. Itu the day before yesterday. Ya. Kemarin lusa. Oke, jadi ini disebut dengan kata keterangan waktu. Ada kata keterangan tempat. Contohnya apa? At home, di rumah. Tambahkan at ya, at home, di rumah. Ya, at office, di kantor. At Sunda Kelapa, at Al Huda. Nah itu at STIT, Cempaka Putih. Nah ini namanya adverb of place. Ya. Ini namanya adverb kata keterangan. Kalau tadi A yang pertama adjektif, itu kata sifat. A yang kedua namanya adverb, kata keterangan. Nah, yang keenam adalah verb atau kata kerja. Nanti kita akan bahas kata kerja ini ketika kita membahas tentang tenses. Ya, tenses ada simple present, present continuous, present perfect, simple past, ya, past perfect. Nanti kata kerjanya bisa berubah. Jadi nggak cuma bahasa Arab doang yang punya sorok, bahasa Inggris juga punya sorok. Ya. Itu perubahan kata kerja yang disebut dengan regular verb. Regular verb itu kata kerja yang beraturan. Enak, kalau ini gantinya enak. Tinggal tambahkan ed di belakangnya. Contoh, ya kita menonton, coba menonton bola. Ya. Itu bentuk pertamanya watch, bentuk keduanya watch. Kita tambahkan ed di belakangnya. Karena ini watch kata kerja beraturan. Mencuci wash, maka kita tambahkan ed di belakangnya. Wash. Ya. Jadi kalau yang beraturan itu enak, tinggal ditambahkan ed di belakang katanya. Menonton WATCH jadi WATCH ed, watch. Nah kalau yang irregular verb ini nggak beraturan, ini harus dihafal. Ya. Apa contohnya? Makan, eat, eaten. Eat makan bentuk pertama, ate makan bentuk kedua, eaten makan bentuk ketiga. Jadi eat, eaten. Atau eaten. Nah, jadi minum, drink, drank, drunk. Nah, drink bentuk pertama, drank bentuk kedua, drunk bentuk ketiga. Nah ini yang saya contohin ini bentuk pertama ini. Nah ini saya minum ya. Nah ini bentuk pertama, drink namanya. Kalau saya telah minum bentuk kedua, drank. Kalau saya telah minumnya udah kemarin, itu namanya drunk ya, drink. Tapi kasihnya yang nggak ada warnanya. Udah kalau ada warnanya boleh katanya. Baik, kata kerja nanti tenses itu fokus sama di verb ini. Tenses yang kita bahas tadi itu fokusnya di sini. Ya, verb. Lanjut, nanti interjection, kata seru. Ya, contohnya kita ngomong kepada guru kita, ouch, awas, ya wow, keren gitu ya. Give back, mundur gitu, main itu give back. Nah itu interjection, ya atau kata seru. Kalau tadi verb itu kata kerja dalam bahasa Arabnya fi'il ya. Interjection kata seru itu dalam bahasa Arab ya, ada tidak nih kata seru dalam bahasa Arabnya? Idrib, pukulah, titik, nah tanda seru gitu. Kalau bahasa Arab mungkin ada tapi tidak terlalu ya. Kalau bahasa Inggris ya ini interjection itu kata seru belum ditampakkan. Dia menjadi tersendiri pembahasannya. Yang ke-8 preposition atau kata depan. Depan dalam bahasa Arab disebut dengan huruf jer. Ya. Di dalam fil fasli, ya, terus fil masjidi, fil baiti, ya sebenarnya pakai fi, ya fil filai. Kalau ada fila nanti ya. Baik, ini terkait part of speech ya. Nanti untuk jelasnya ini sudah ada di buku saya ini. Ini sudah ada, tinggal dikaji saja. Tinggal fotokopi diperbanyak. Ini karena pakai Zoom yang gratisan ini udah tegur ini ya. Tinggal 5 menit lagi. Ya. Baik, ini pancakip. Jadi kemanapun kita belajar bahasa Inggris, mau ke Australia sekalipun, mau ke Amerika, mau ke tetap kembali 8 item ini. Pronoun, adjective, noun, conjunction, verb, interjection, preposition. Ya, singkatnya adalah pancafip. Nah, ini kalau pancafip saya rasa gampang hafal.
Panca itu 5, VIP itu 3 ya, VIP. Very important people. VIP itu singkatan very important people. Orang yang sangat penting, makanya dia tempatnya dibedain. Oke. Oh, maaf. Nah, ini pembahasan yang kedua itu tentang question word. Question word itu adalah kata tanya. Dalam bahasa Inggris, kata tanya dibagi menjadi 2. Yang pertama yes no question. Yes no question ini kamu jawab yes atau no. No sudah ada pilihan. Besok mau ikut ke villa apa nggak ikut? Nah, apa kagak? Menurut apa kagak ini kan pilihan ya harus pilih satu-satu, nggak bisa. Saya milihnya apa? Ya nggak bisa. You choose yes or no. Pilih ya atau tidak. Oh, saya pilihnya apa? Nggak bisa. Oh, saya pilihnya atau nggak bisa. Pilihnya kalau nggak yes, no. Ini yes no question. Jawabannya cuma simple. Yes, no, yes, no. Are you student? Apakah kamu seorang siswa, seorang mahasiswa? Naam, I'm student. Ya, saya seorang siswa. Tapi kalau bukan, no, I'm a soldier. Bukan, saya bukan siswa, saya seorang tentara. Nanti dalam masalah itu kalau memang beda jawabannya maka harus dibedakan juga. Ya, yes apa, no nya apa. Nah yang ribet adalah yang nomor 2 ini. We have vision. Ya, we have vision ini harus dengan rinci. W ini kan ada 5. H1. Yang pertama what. Artinya apa. Yang kedua where. Di mana. When. Kapan. Ya. Terus yang keempat why. Alasan kenapa. Terus yang kelima what, where, who. Siapa. Nanti kita membahas itu. Kita kenal dulu deh. Sekarang kenal dulu dengan materinya. Jadi ada yang pertama ada disebut dengan pancavit, ya. Yang kedua dengan question word. Ya. Nanti kalau sudah ada bukunya, modulnya silakan nanti diperbanyak. Ya. Diamal jadiah juga buat saya, nggak perlu saya bisniskan lah. Ya, insya Allah jadi bekasnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saya tutup ya. Oke, waduh, kenapa yang masukin? Ya, kalau kasih ngomong begini nih. Oke, baik. Saya rasa yang ahlan masalah ini yang baru datang ini, ya. Tadi soalnya udah saya perbesar, jadi saya nggak tahu kalau sudah ada yang masuk lagi tadi ya. Sehingga banyak yang ini. Oke, demikian tadi perkuliahan kita. Apakah sampai sini ada pertanyaan untuk materi pancavit dengan question word? Silakan. Pancavit question word. Ya, jadi materi kita hari ini pancavit dan question word. Oke. Kang Hendrik mungkin, Kang Taufik, Ustaz Nur Soleha, ya Ustaz Zadian Maria, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada ya? Oh, alhamdulillah kalau nggak ada ya. Yang tadi datang terlambat, jangan khawatir, nanti ini saya rekam. Saya rekam nanti saya upload ke YouTube, jadi silakan dilihat rekamannya. Kalau saya materi-materinya sudah saya jelaskan, jadi nggak perlu khawatir ya. Yang telat, yang ini lupa tadi saya masuk, nggak diterima ya wajar. Karena udah jelas ini. Yang Urip mungkin, Kang Urip ada pertanyaan Kang Urip? Kang Urip baru pulang kayaknya nih ya. Baru pulang ngajar ya. Ini yang kelihatan Kang Hendrik sama Kang Taufik doang ini. Yang lainnya belum. Kang Urip, Cahyadi, nanti minta tolong ini untuk di fotokopi ya. Nanti silakan di fotokopi. Ya. Mintahannya sih juga ada, tapi yang fotokopi aja lah. Teman-teman yang banyak, saya juga mau izin ini logonya belum saya ganti. Tapi saya mengganti logonya dengan logo CT, tapi ya whatever lah ya. Oke, saya rasa cukup ya. Karena ini masih pertemuan awal, ya kita nggak usah ini, nanti kalau kita offline mungkin lebih enak ya. Nanti bukunya, modulnya akan saya sampaikan ke ketua kelas, nanti di ketua kelas yang. Oke, I think that's enough for me. Yang happy to forgive me if I mistake because I am just human being. Was live in the world without any mistake. Finally say assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.